Yo. Baik, puji Tuhan. Selamat pagi semua orang-orang yang terbahagia, bapak-bapak yang luar biasa. Haleluya. Apa kabar Pak Budiman? Mantap. Kalau lihat Pak Budiman, dengernya ingetnya suaranya aja Pak. Luar biasa Pak. Pak Alex gimana Pak Alex? Long time no see Pak Alex. Wah, luar biasa ini ya. Ini orang-orang lama ini, puji Tuhan. Pak Andri, luar biasa. Pak Agus, mantap. Ini Shalom, bos-bos Pak. saya semua ini, bos-bos saya ini. Shalom, 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 Pak. Ya, ini bos-bos saya nih. Ya, haleluya. Tadi yang kasih visi misi luar biasa semangatnya itu boleh khotbah itu, Pak Hardi. Wah, Udah memang boleh kok tuh jadi khotbah memang itu. pengkhotbah itu, Pak. Emang pengkhotbah ya, luar Iya. biasa itu. Haleluya. Puji Tuhan. Oke, good. Juga saya lihat di sini ada Pak Antonius Nathan. Selamat pagi, Pak Anton. God bless. Shalom, shalom, senior. Luar biasa. Oke, pagi hari ini saya akan membahas sesuai Pak Vincent juga nih, Pak Vincent dan Pak Beni khususnya ya. Luar biasa. Pak Vincent ini sohib lama gitu ya. Dia juga bos saya itu. Luar biasa. Di Full Gospel Tomang ini saya banyak bos-bos saya di sini. Dahsyat ini. Haleluya. Baik, saya akan bicara mengenai kingdom businessman karena saya mendengar semua lagi membahas mengenai kingdom. Ada hal yang menarik bicara soal kingdom, saudara. Suatu hari ketika saya sekolah di Amerika, waktu saya memperkenalkan nama saya, dia tanya, kamu dari mana? Saya bilang saya dari Indonesia. Oh, dia bilang Indonesia. Indonesia bagian mananya Bali, katanya gitu. Indonesia itu bagian mananya Bali. Rupanya di luar negeri pada zaman saya kuliah itu Bali lebih terkenal daripada Indonesia, saudara. Sudah terkenal. Saya lalu bilang, oh bukan, Bali itu bagian dari Indonesia. Bali itu kecil, pulau, tapi Indonesia itu negara. Oh gitu. Nah, saudara yang dikasihi, Indonesia itu kan lebih besar toh daripada Bali, yang namanya NKRI di situ, Pancasila dari situ, seluruh satu kesatuan, wawasan Nusantara kan semua ada di situ. Dari Sabang sampai Merauke. Nah, kita sebagai anak Tuhan kadangkala juga seperti itu. Kita menganggap pelayanan kita atau gereja lebih besar daripada kingdom. Padahal itu ada di dalam kingdom. Nah, itu sebabnya kenapa kita perlu mengerti di sini sedikit. Saya langsung aja karena waktu ya. Dan tentunya saya nggak bisa terlalu banyak poin yang saya akan bahas. Sebisa saya lah dalam waktu yang disediakan. Saudara, pengusaha kerajaan atau kingdom businessman itu bukan cuma sekedar pengusaha beragama Kristen. Atau kalau kita nggak mau sebut, sebagai beragamanya pengusaha Kristen saja, yang nominal, yang biasa-biasa. No. Bisnis kerajaan atau pengusaha kerajaan beda dengan pengusaha yang namanya pengusaha Kristen atau yang beragama Kristen. Ada satu ayat firman Tuhan. Oke, saya akan share ya. Saya nggak tahu udah dibuka belum nih. Oh, udah. Oke, kita akan bicara soal kingdom businessman. Baik. Ada beberapa slide yang saya bagikan kepada saudara. Yang pertama, kita akan melihat dalam kita akan membaca dulu satu ayat di dalam Matius, ini tidak ada di sini. Mungkin Bapak Ibu tahu ayatnya udah pasti dalam Matius pasal 6 ayat 9 dan ayat yang 10, bukan? Firman Tuhan ketika Tuhan mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa, bahwa Tuhan berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, begitu kan? Artinya Tuhan mau mendatangkan kingdom di atas muka bumi ini. Nah, lebih lanjut saudara, kalau tadi saya bilang antara pengusaha Kristen dengan pengusaha kingdom berbedanya di mana sebenarnya? Kalau kita mau melihat, kita bisa mengevaluasi diri kita masing-masing, para businessman, full gospel businessman, apakah ini betul-betul as a businessman of the kingdom atau pengusaha yang dalam konteks sekedar sebagai orang Kristen saja. Saudara, yang membedakan sebenarnya banyak orang terlibat aktif dalam pelayanan. Bukan nggak pelayanan loh, terlibat aktif dalam pelayanan. Orang Kristen terlibat aktif dalam pelayanan termasuk pengusaha. Tetapi mindset-nya, mentalitasnya, dan prinsip-prinsip yang dijalankan dalam bisnis belum tentu selaras dengan kingdom mindset. Belum tentu selaras dengan kingdom principles. Nah, ini yang membedakan, saudara. Kita harus pahami hati-hati, saudara.
termasuk bukan cuma pengusaha dalam konteks bisnis, tapi juga hamba-hamba Tuhan dalam konteks pelayanan. Ini bisa berbeda karena kita punya mindset berbeda. Nah, di sini saya mau tunjukkan satu ayat yang menarik, Bapak Ibu. Yang tadi barusan saya kasih lihat kepada saudara. Yaitu di dalam Roma pasal 10, ayat kedua sampai dengan ayatnya yang ketiga. Ini ayat menarik loh Bapak Ibu. Firman Tuhan bilang begini, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, kata Paulus, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Perhatikan, jadi mereka melayani bukan nggak sungguh-sungguh, mereka sungguh-sungguh kok. Dan sungguh-sungguhnya bukan untuk siapa-siapa, untuk Allah, bukan untuk diri mereka sendiri. No. Tapi sangat disayangkan, orang bisa sungguh-sungguh melayani Tuhan. Orang bisa sungguh-sungguh giat tugas pelayanan untuk Allah, bukan untuk dirinya. Bukankah kita sering mendengar orang bilang, saya melayani ini untuk Tuhan. Yes, sungguh-sungguh giat untuk Allah. Tapi tanpa pengertian yang benar. Mindsetnya salah, saudara. Prinsip-prinsipnya keliru, belum selaras. Sebab itu katanya, oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah yang sesungguhnya, mereka belum selaras. Oleh karena apa? Karena mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri. Maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Lah kalau kita baca ayat begini berarti kalau begitu kita bisa simpulkan sementara kita begitu giat untuk Tuhan, sementara kita begitu luar biasa untuk Tuhan, tapi kita tidak takluk kepada kebenaran Allah. Kan menarik itu saudara. Betul nggak saudara? Ini suatu hal yang menarik buat kita dan ini artinya mengevaluasi buat setiap kita, mengingatkan kepada setiap kita menjelang kedatangan Tuhan. Jangan cuma sekedar kita giat melayani Tuhan tanpa pengertian yang benar. Nah, ini menjadi satu titik di mana kita perlu perhatikan baik-baik, Bapak Ibu. Nah, saya akan masuk pada poinnya, ya, supaya Bapak Ibu, nggak ada ibu-ibu di sini, Bapak-bapak semua. Nah, mentalitas yang membedakan adalah, kalau menurut saya di sini adalah, yang pertama yang perlu diperhatikan adalah pengusaha yang saya sebut beragama Kristen atau pengusaha Kristen mentalitasnya tidak sama dengan kingdom businessman. Tidak sama. Tidak akan sama. Nah, mentalitas ini penting Bapak Ibu, Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan. Saya coba bagi, ya kalau Anda bisa bayangkan, saya bagikan, kalau Anda mau tulis silakan, antara pengusaha yang beragama Kristen dengan pengusaha kingdom business. Saya akan coba pengusaha kerajaan. Saya akan coba membandingkan. Nanti Anda akan lihat bedanya. Anda ada di mana, kita ada di mana, kita mengevaluasi. Ya, pengusaha Kristen, perhatikan baik-baik. Kebanyakan yang saya dapati, kehidupan kekristenannya dan bisnisnya tidak menyatu. Saya ulangi. Kehidupan pengusaha Kristen pada umumnya yang saya jumpai antara kehidupan bisnis dengan kehidupan kekristenannya tidak menyatu. Artinya orang sering bilang antara sekuler dengan rohani tidak menyatu. Oleh karena itu, karena tidak menyatu, hanya prinsip-prinsip kebenaran Alkitab yang memang menguntungkan, yang bisa dipraktekkan, itu yang dipraktekkan. Kalau yang lain kayaknya bikin dia susah, dia nggak praktekkan. Paham nggak nih Bapak Ibu? Ngerti nggak maksud saya? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itu terjadi di Alkitab ada. Di dalam 2 Tawarikh 8 ayat 1 sampai 11, nanti Anda catat, Anda baca. Seorang bernama Salomo punya istri, istrinya itu anak Firaun. Dan anak Firaun itu tidak kudus, maka dia bilang bahwa aku harus memindahkan istriku yang tidak kudus ini, karena dia ada di situ, dia nggak boleh. Nah, sementara Salomo ini bersama dengan istri yang tidak kudus, lalu kalau dia masuk ke kota, di mana kota suci situ ada tabut Allah yang kudus, makanya istrinya harus dipindahkan ke rumahnya, karena istrinya ada di sana. Jadi artinya apa? Si Salomo ini punya 2 jenis kehidupan. Di rumah bersama istri Firaun, anak Firaun, anaknya putri Mesir ini tidak kudus, tapi kalau dia masuk ke dalam kota kudusnya Tuhan, dia jadi kudus.
Nah, berapa banyak orang Kristen yang seperti itu. Ketika dia bisnis, dia ngikutin gaya-gaya persis seperti orang dunia yang tidak kenal Tuhan. Tapi ketika dia udah di gereja, di pelayanan, beda lagi, bro. Beda. Nah, di sini yang menurut saya, ini masih dalam mentalitas pengusaha Kristen. Tapi kalau pengusaha kingdom, tidak sama. Pengusaha kingdom itu kehidupan kekristenannya dan kehidupan bisnisnya nggak ada pemisahan. It's all one. Karena mereka tahu bahwa kebenaranlah yang memerdekakan mereka. Bahwa bisnis mereka bisa ada karena Tuhan. Tuhan yang membela. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Begitu kata Ayub. Nah, jadi dia tidak khawatir di masa kering apapun karena dia tahu ini bisnisnya Tuhan. So this is a kingdom mindset. Kingdom mindset tahu betul bahwa semua kebenaran harus dipraktekkan dalam Alkitab. Dan dalam bisnisnya. Bukan cuma kebenaran-kebenaran tertentu saja, tapi the whole truth. If you know the truth, kata Alkitab, the truth will set you free. Kalau engkau mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu yang memerdekakan. Nah, jujur ngomong, kita ada di persimpangan jalan menuju kedatangan Tuhan yang kedua kali, Bapak Ibu. Nah, ini penting sekali, kita perlu menyelaraskan mindset, mentality ini. Nah, kalau kita tidak memulai dari sekarang, kita akan sulit. Hal yang sama lah Bapak Ibu Saudara selama masa perpajakan sebelumnya. Betul nggak? Dulu kita mungkin dalam perpajakan banyak yang nggak beres. Tapi kalau kita nggak mau beresin, kita mau beres sampai kapan? Kan begitu ya toh? Nah, tax amnesty after tax amnesty, kan begitu. Nah, setelah kita lakukan mulai pelan-pelan, kita mulai sama semua dengan catatan kita. Nah, hal yang sama dalam kebenaran juga begitu. If we don't start now, kalau kita tidak memulai sekarang, saya yakin kita terlambat. Dan at that moment, pada saat itu, kita akan melihat ada pemisahan antara bisnis dengan padahal hidup ini satu kesatuan. Anda paham sampai di sini ya, Bapak Ibu ya? Mengerti ya? Bapak-bapak yang mengerti ya? Nah, saya kalau ngomong begini ya, ada seorang pengusaha, tentu bukan di full gospel, bukan di full gospel, di luar sana, haleluya. Pernah berkata kepada saya begini, Pak, kalau olahraga itu cara mainnya beda-beda, Pak. Katanya gitu. Kalau main golf, mana bisa sama sih sama main tenis meja? Main tenis meja, mana bisa sama badminton? Beda cara mainnya, Bapak. Yang mau saya gitu. So, jadi mereka berkata begini, Pak. Dalam bisnis sama pelayanan mana bisa sama, Pak? Gitu. Beda. Nah, ini yang menurut saya jadi masalah. Pengusaha Kristen tidak melihat ini kingdom. Dia hanya melihat sebagian. Lalu saya bilang kepada Bapak itu, Pak, maaf ya, karena Bapak memberi contohnya keliru. Kok bisa? Ya karena yuk kasih contohnya game, olahraga. Ini kita ngomong kehidupan di dalam Tuhan. Pak. Kalau kehidupan Bapak ini suami dari seorang istri kan? Iya. Kalau Bapak di rumah jadi suaminya istri Bapak toh? Iya. Kalau Bapak lagi di kantor, apakah Bapak suami dari sekretarismu? Enggak toh. Saya bilang gitu, enggak toh. Bapak walaupun di kantor tetap suami dari istri yang di rumah. Kalau Bapak lagi ada di Amerika, lagi ada tugas, Bapak ini suami dari sekretaris di sana atau teman perempuan di sana, atau Bapak ini suami dari istri yang di rumah. Nah, itu yang menjadi masalah. Kita tidak mengerti bahwa ini adalah holistik, satu kesatuan. Nah, kalau kita mengerti ini, maka baru bisa kita nyebrang ke kingdom businessman. Yang kedua, saya melihat mentalitas yang perlu dilihat adalah bahwa pengusaha Kristen menganggap bisnisnya ini dia punya, ownership, kepemilikannya adalah dia. Jadi segala sesuatunya adalah dia punya. Aset ini semua dia punya. Nah, beda kalau pengusaha kerajaan. Pengusaha kerajaan konsepnya bukan ownership, but stewardship. Dia pengelola. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Kalau Anda perhatikan perumpamaan talenta,
Menarik nih Bapak-Bapak. Ada yang dikasih 1, ada yang kasih 2, ada yang kasih 3. Oke? Saya nggak mau bahas yang 1 deh. Yang 1 udah, kalau bahasa Jermannya bocai, ya kan? Nggak bener dah yang 1. Kita nggak ngomong yang 1 dah. Kita ngomong yang 2 sama yang 5. Yang 2 mengembangkan jadi 4, bukan? Yang 5 mengembangkan jadi 10, bukan? Yang menarik, yang 4, yang 2 jadi 4, tidak mengembalikan ke Tuhan cuma 3 loh. 1-nya diambil. Dah. Loh, dia yang kerjain kok. Dia mau ambil 1 boleh lah ya. Tuhan kasih 2, dia tambahin 1 kan gocap persen. 50% loh, return. Boleh lah ya. 51-nya diambil. Yang 5 jadi 10, juga tidak kembalikan 8, 2 diambil dapat 20%. Tidak. Buat Tuhan terima kasih 5 dapat 8 kan untung, cuan. Tapi yang menarik 2 orang ini, yang 4, yang 2 jadi 4-4-nya dikasih Tuhan, yang 5 dapat 10-10-10-nya dikasih Tuhan. Itu stewardship. The whole, anything, semua yang dari Tuhan dikembalikan oleh Tuhan. Kita gampang mengutip dari Tuhan, oleh Tuhan, dari dia, oleh dia, bagi dia. Tapi apakah itu betul-betul menjadi konsep kita? Kalau kita mau menjadi kingdom businessman, kita mesti ngerti bisnis ini adalah stewardship. Kita kelola. Saya ada seorang pengusaha di gereja saya, ketika dia masih bisnis, ketika dia waktu bisnis kemudian dia bangkrut, lalu kemudian diubahkan Tuhan, dia mulai menyadari bahwa bisnis itu milik Tuhan. Nah, sejak itu dia mulai menjalankan konsep sebagai steward. Itu beda sekali sudah. Apa yang dia lakukan sudah beda. Begitu. Itu adalah yang kedua yang perlu kita perhatikan baik-baik. Ya. Jadi di sini adalah satu pengertian yang penting untuk kita perhatikan. Ya. Yang ketiga, saya melihat mentalitas yang agak berbeda menurut saya adalah pengusaha Kristen menjadikan dirinya entrepreneur. Melihat dirinya entrepreneur. Ibadah adalah bagian kegiatan rohani. Saya ulangi ya. Pengusaha Kristen melihat dirinya entrepreneur, pengusaha, lalu menjalankan ibadah sebagai bagian tugas pelayanan. Saya nggak bilang ini jelek loh. Saya nggak bilang ini jelek. Tapi kalau kita mau menyeberang kepada mentalitas kingdom, maka kita bukan melihat diri kita entrepreneur, tapi kita harus melihat diri kita hamba Tuhan. Ketika Anda dan saya melihat diri kita hamba Tuhan, bukan entrepreneur semata-mata, maka kita akan melihat ibadah adalah yang utama. Bukan menjadi bagian dari waktu kita untuk melayani. Sampai di sini paham nggak, Bapak Ibu? Nah, Bapak-Bapak, yang dikasih Tuhan seringkali kita melihat diri kita as an entrepreneur, sebagai pengusaha, lalu pelayanan adalah bagian waktu yang kita sisihkan untuk melayani. But kalau Anda sebagai steward, Anda akan melihat diri Anda as a servant of God, Anda sebagai hamba Allah, yang sepenuhnya Anda tahu ibadah itu nomor 1. Anda tahu Tuhan itu nomor 1. Amanat agung nomor 1. Itu agak beda. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu, Bapak-Bapak yang dikasih Tuhan. Tapi saya hanya mau ingatkan kepada saudara hari ini, 3 poin aja saya bagikan kepada Anda, para pengusaha, sebagai mentalitas. Karena saya masih ada lagi yang saya mau bahas nanti. Selain mentalitas, ada prinsip yang perlu dibangun. So far so good sampai di sini ya. So far so good ya. Oke, baik. Saya akan lanjut kepada, kalau Anda melihat ya, tadi adalah mentalitasnya. Maka kita akan melihat berikutnya, next adalah kita harus tahu yang namanya prinsip pengusaha kerajaan di dalam bisnis. Prinsip-prinsip apa saja yang perlu bapak-bapak pengusaha ketahui. Setelah mentalitasnya kita tahu, di dalam ini, insight kita, lalu prinsipnya apa? Karena ini keterkaitan antara mentalitas ini dengan prinsip. Yang pertama, prinsip dalam pengusaha bisnis adalah mencerminkan Kristus dalam praktek bisnis. Bukan cuma di Full Gospel Businessman Fellowship, waktu ada pertemuan meeting chapter. No, kita mencerminkan Kristus bukan cuma waktu di gereja.
Kita mencerminkan Kristus bukan cuma waktu dalam pelayanan. But ini menjadi sebuah holistik bahwa dimanapun kita berada, kita mencerminkan Kristus dalam praktek bisnis kita. Gaya hidup kita adalah gaya hidup yang memperlihatkan Kristus. Suatu hari Yesus bertanya loh kepada murid-muridnya di Matius 16. Dia bertanya begini, menurut kata orang, aku ini siapa? Yesus sedang lagi menggiring murid-muridnya untuk bisakah orang melihat Kristus secara benar. Maka dia berkata, ada yang bilang Yohanes Nabi Elia lah, nah inilah dan seterusnya. Lalu Tuhan kembali ke muridnya, bertanya, kalau menurut kamu aku ini siapa? Artinya kenapa dia tanya begitu? Karena dunia bisa kenal Yesus lewat para murid. Kalau mereka nggak melihat murid secara benar dan bukan refleksi Kristus, mereka akan melihat gambaran Yesus yang salah. Hal yang sama dengan pengusaha. Ketika orang-orang di dunia marketplace melihat orang-orang businessman yang ada terlibat dalam FGBM FI misalnya, apakah mereka akan lihat Yesus secara benar? Atau mereka lihat Yesus, oh kayak begini ya, yang mereka percayai? Nah, itu loh yang maksud saya. Hal yang sama di gereja juga gitu. Orang akan melihat pendeta, mereka melihat Kristus, atau mereka melihat pendeta ini, oh Kristusnya kayak gini, gitu loh. Jadi gini, bapak-bapak yang dikasihi Tuhan. Orang akan lihat bagaimana kita jalanin bisnis, kita ini gimana. Salah satunya adalah integritas. Salah satunya integritas. Ada satu ayat firman Tuhan bilang begini, Ulangan 23:23. Apa yang keluar dari bibirmu haruslah kau lakukan dengan setia. Walaupun ini kaitannya dengan nazar ke Tuhan, tapi ini bicara soal komitmen, bicara soal integrity. Sebab dengan sukarela kau nazarkan kepada Tuhan Allahmu sesuatu yang kau katakan dengan mulutmu sendiri. So whatever you have say something, katakan janji dan segalanya, lakukan. Kalau dulu waktu saya masih di bank, ada satu kata yang berkata, my word is my bond. My word is my bond. Jadi dikatakan ucapan saya adalah hutang saya. I will pay. Jadi itulah integrity. Terutama mereka yang ada di treasury. Nah, mereka akan berkata, my word is my bond. Nah, kalau orang dunia, orang bank aja ngerti my word is my bond. Bagaimana dengan kita para pengusaha? Ayat Alkitab berkata, orang fasik meminjam dan tidak bayar. Jadi saudara, kalau kita minjem duit terus kita nggak mau bayar, itu fasik. Terus bagaimana caranya menghindar untuk tidak bayar utang saya? Nggak sedikit loh pengusaha, saya nggak ngomong pengusaha Kristen ya, saya banyak menemukan pengusaha-pengusaha di luar sana. Dulu waktu zaman saya masih di bank ya, ada orang bilang begini, kalau utang sama bank jangan sedikit-sedikit, gitu. Kalau sedikit-sedikit kitanya yang nggak bisa tidur, tapi kalau bikin gede banknya yang nggak bisa tidur. Gitu. Nah saudara, jadi gini, orang fasik meminjam tidak bayar kembali, tapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Amin. Nah, yang berikutnya satu ayat lagi, kutuk Tuhan ada dalam rumah orang fasik, tapi tempat kediaman orang diberkati. Orang benar diberkatinya. Jadi prinsip yang pertama, kita harus menjadikan bisnis itu, waktu kita praktek bisnis, orang bisa lihat Kristus. Orang bisa melihat bagaimana praktek-praktek kita, jalani bisnis kita seperti apa. Saudara tahu nggak sih? Kita semua tahu lah, pastilah pengusaha hebat di sini semua. Sebuah barang atau sebuah jasa akan memperlihatkan apa sih sebenarnya? Nggak memperlihatkan cuma kegunaan produk itu doang loh. Tapi siapa yang bikin di baliknya? Siapa yang dibikin di baliknya itu memperlihatkan bisa dipercaya nggak produk ini? Siapa? Gitu. Nah, hal yang sama ketika kita melihat businessman, orang akan tahu bisa dipercaya nggak?
Gitu. Siapa di balik ini? Orang ini gimana? It's about Christ. Jadi jangan sampai, makanya Yesus bilang sama murid-muridnya, menurut kata orang, menurut kamu aku ini siapa? Sebab kalau orang lihat kamu murid-murid, kata Tuhan, orang tuh lihat aku. Nah murid-murid bilang, nggak bisa jawab, cuma Petrus yang jawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Benar. Artinya sekali kamu bisa kenal aku, maka engkau akan mempraktekkan itu dan orang akan lihat yang benar. Amin. Haleluya. Sampai di sini paham ya? Saya kasih yang kedua aja ya, prinsip kedua karena waktu ya. Ini penting nih, kalau menurut saya ini juga cukup penting. Membawa bisnis kita di bawah naungan dan nasihat rohani. Kita perlu sekali punya koneksi yang dekat dengan gereja lokal kita. Karena Alkitab jelas mengatakan adalah imamat yang rajani, tapi di dalam perjanjian lama ada imam, ada raja. Raja-raja dapat blessing dari para imam. Dan konsep itu tetap berlaku, saudara. Kalau orang yang di luar Kristen ya, mereka tuh punya pembimbing rohani loh. Mereka tuh ada loh, pembimbing rohani mereka. Penasehat rohani. Spiritual advisor ada. Mereka tuh nanya, wong Mandalika aja pakai pawang, gimana saudara? Iya kan gitu saudara. Mandalika aja pakai pawang saudara. Nah saudara, apalagi kita di dalam Tuhan yang ngerti betul we are a kingdom business. Sebagai king pasti membutuhkan priest, imam. Kita tidak bisa berjalan sendiri. Saya sedih kalau mendengar ada seorang pengusaha yang bilang begini. Ada loh, saya pernah dengar ceritanya. Saya nggak perlu lagi ke gereja, saya nggak perlu lagi dengar khotbah. Karena Roh Kudus sudah mimpin saya. Saya jalan berdasarkan pimpinan Roh Kudus saja. Saya nggak perlu yang begitu. Saudara yang dikasihi, sangat disesalkan sih kalau ada orang yang seperti itu. Sebenarnya. Jadi saya mau ajak saudara gini. Percaya enggak segala sesuatu dimulainya di dalam spiritual, di dalam alam spiritual bersama Tuhan. Ingat ya, ada satu ayat yang bilang begini. Segala alam semesta ini dijadikan oleh firman Allah. Ibrani 11 ayat 3 bilang begitu. Jadi alam semesta ini ada, exist, come into existence, itu karena Tuhan yang berkata. Jadilah terang, maka terang pun jadi. Makanya ayatnya di dalam Kejadian 1 ayat 1 bilang, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi langit dan bumi ini eksis karena Tuhan. Nah di dalam langit dan bumi, alam ini ada kekayaan. Nah semua itu ada di bawah Tuhan. Betul ya? Lalu Yohanes pasal 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, firman bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Berarti, nggak lucu kita sebagai seorang pengusaha kingdom menjalani bisnis tanpa naungan dan arahan dari spiritual. Ini penting Bapak Ibu. Saya mau mengajak begini, karena kadangkala ada hal-hal yang kita nggak bisa kerjakan dengan duit kita, dengan network kita, dengan pengalaman kita. Kenapa? Kenapa? Begini, ada dua saya mau kasih contoh. Contoh yang pertama, Tuhan bilang begini kepada murid-murid, waktu murid-murid tidak bisa menyembuhkan seorang anak yang kerasukan setan. Ya, ada itu ceritanya, ada anak yang kerasukan setan, nggak bisa diusir. Lalu dia tanya kepada Yesus, Yesus bilang begini, jenis ini hanya bisa diusir dengan apa? Doa dan puasa. Artinya ada hal-hal tertentu dalam kehidupan nggak selalu bisa dilakukan dengan kemampuan kita. It's only by prayer, through prayer and fasting. Doa dan puasa. Ada lagi satu cerita di Alkitab yang menarik, saya paling suka, ada salah satu yang saya suka. Yesus jalan di atas air, murid-murid ketakutan. Saya tanya bapak-bapak, murid ini kan nelayan toh? Kalau nelayan biasa sama ombak toh. Betul nggak?
Kadangkala Tuhan itu menguji orang yang merasa dirinya ahli di bidangnya, diuji di bidang itu. Saya ulangi ya. Kadang-kadang orang yang merasa dirinya ahli di bidang itu, Tuhan uji dengan bidang itu sampai kamu kapok. Istilahnya. Ternyata si nelayan bingung menghadapi itu yang selama ini dia sudah biasa handle. Sampai di situ mereka tahu. Mereka nggak bisa apa. Only God. Disitulah kenapa Anda butuh wawasan spiritual dari seorang yang bisa mengarahkan secara spiritual. Lagi satu saya diingatkan sebelum saya tutup. Waktu para nabi yang ada di sekolah kenabian yang dilakukan oleh Elisa, Anda baca di dalam Raja-Raja, 2 Raja-Raja. Saudara, mereka berkata begini, tempat kami sudah sesak, kami mau bangun perumahan. Oke, silakan, kata Elisa. Lalu mereka bilang begini, tapi kamu ikut sama kami. Apa manfaatnya Elisa ikut sama mereka? Elisa tidak ikut-ikutan bangun, mereka yang kerja. Tapi Elisa perlu hadir untuk bisa menghadirkan Tuhan. Kenapa? Ternyata dalam peristiwa itu, suatu ketika ada seorang lagi mau mengapak, mata kapaknya jatuh. Dia bilang, celaka, Tuanku, ini mata kapak pinjaman. Bahaya kan? Ini bicara soal pinjam, meminjam, ini loan. Saudara bilang, ini gimana gue pulanginnya nih? Kapak itu kan tenggelam, dia bingung. Dan dulu nggak ada snorkeling. Nggak ada, saudara, pinjaman untuk nyelam, nggak ada. So then what? Nah, disitulah peran Elisa hadir di mana jatuhnya? Oh, di situ dia lemparkan tongkat, dan hebatnya mata kapak itu ngapung. Dalam bahasa Inggrisnya, kapak itu berenang ke arah mereka. Swam, berenang ke mereka. Itu nggak diperlukan. Kalau untuk membangun cukup, mereka juga bisa. Gue nggak perlu pendeta kok. Tapi Anda mesti mengerti ada hal-hal tertentu di mana wawasan dari Tuhan, you need this. Anda butuh itu. Makanya kenapa kita perlu punya mindset kingdom dengan prinsip kingdom businessman. Dan saya percaya kalau kita lakukan ini, full gospel, Anda akan jadi contoh dan teladan bagi banyak orang di marketplace. God bless you. Saya kembalikan.